Halo, selamat sore sahabat Darmais. Selamat berjumpa kembali dengan saya Anjari Marjianto pada IG Live pada hari ini Selasa 30 November 2021 dan sudah hari ini topiknya apa ya? Topiknya hari ini adalah keganasan kanker pankreas dan tata laksananya. Kami mengundang salah satu ahli kita, dokter spesialis bedah digestif kita yang akan hadir hari ini. Kita sedang nunggu sahabat Darmais. Suasananya masih mendung, suasananya mendung gitu ya. Semoga suasana mendung ini tidak mengurangi semangat sahabat Darmais yang bekerja, yang masih menyelesaikan pekerjaan itu banyak dan tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Ini kasus COVID turun, tetapi ada varian baru yang juga patut kita waspadai. Sukses RSKD. Dr. Fajar Firsada, terima kasih. Saya yakin Anda nih. Terima kasih sudah hadir. Rasanya saya kapan-kapan ngobrol dengan Dr. Fajar ya. Saya masih menunggu Dr. Ari. Dr. Ari, saya coba cek. Sebentar, saya sedang menunggu. Teman-teman admin, apakah sudah disambungkan dengan Dr. Ari ya? Jadi sore ini kita akan bicara soal kanker pankreas, keganasan kanker pankreas dan bagaimana tata laksananya. Kemudian kita undang nanti Dr. Aryansah Margaluta, spesialis bedah, konsultan bedah digestif. Saya sedang menunggu apakah beliau sudah bergabung dengan saya. Jadi sering kita pada periode sebelumnya, pada sesi sebelumnya, kita banyak mendiskusikan soal kanker payudara. Ya, kita juga banyak mendiskusikan soal kanker lain. Kemarin ada kedokteran nuklir dan lain-lain. Jadi sore ini kita akan bicara soal kanker pankreas. Karena meskipun ya secara prevalensi angka kejadiannya tidak sebesar kanker payudara, ternyata kanker pankreas ini patut diwaspadai gitu ya. Sekali lagi saya masih menunggu kehadiran Dr. Ari, semoga segera bergabung dengan kita dan juga bisa ngobrol-ngobrol dengan kita bagaimana penanganan kanker pankreas, bagaimana menghadapi kanker pankreas, bagaimana pengobatannya, bagaimana mencegahnya, bagaimana mengenal soal kanker pankreas. Hari ini Dr. Ari akan mengumpas tuntas dalam waktu yang ya sekitar 30 menit bersama kita sore ini dalam IG Live Darmais Story. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung bersama kita, sudah mengirimkan beberapa pertanyaan, sudah komentar. Mohon komentarnya ada di kolom pertanyaan ya, di bawah Anda. Itu ada kolom pertanyaan dengan ikon tanda tanya. Nah, moga teman-teman bertanya di situ, jangan di kolom komen gitu ya. Itu akan mudah terbaca. Kemudian tadi ada dari Siva, semangat Pak Anjari, alhamdulillah selalu semangat. Sukses RSKD dari Dr. Firsada sudah masuk tadi. Oke teman-teman admin, apakah sudah terhubung dengan Dr. Ari? Ya, sudah masuk. Hore, Dr. Ari, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dr. Ari udah kedengaran suara saya? Udah, gimana di situ suaranya? Oke, sip. Oke, sahabat Darmais sudah bergabung dengan kita di tengah-tengah kesibukannya. Jadi hari ini saya dan tim itu agak harus berpacu dengan waktu karena kesibukan yang luar biasa dari Dr. Aryansah ini. Dari Hendro, sukses Dr. Aryansah ya. Ini rupanya fansnya sudah masuk ini. Ya, jadi sahabat Dharma, saya mengundang Dr. Aryansah Margaluta, spesialis bedah, konsulen bedah digestif. Dr. Ari, apa kabar sehat hari ini? Baik, alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah. Juga Kayaknya kabarnya? antrian operasinya kayaknya banyak banget tadi ya. Iya, jadi kita bertemu susah sekali hari ini. Dr. Ari, di tengah kesibukan Anda, kita ngobrolin sedikit soal kanker pankreas ya.
Nah, jadi topik Iya. kita hari ini adalah soal keganasan kanker pankreas. Dokter Ari, kalau kita bicara keganasan kanker pankreas, seberapa ganas sih, Dokter Ari? Bisa nggak dijelaskan seberapa ganas kanker pankreas ini dibandingkan juga dengan kanker yang lain barangkali? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama saya mohon maaf, mungkin agak terlambat hari ini karena ada sedikit kesibukan yang nggak bisa dihindari. Jadi Paham, paham. langsung langsung aja ya, Pak Anjari ya. Kalau keganasan Iya, itu betul. ya di mana-mana juga sama. Tetapi problemnya kan kita ngomong organ pankreas itu sendiri adalah eh, organ yang letaknya di belakang. Kalau secara anatomi dia letaknya di Mm-mm, retro, di belakang lambung gitu. Kemudian dia tidak seperti kanker yang lain. Rata-rata mm-mm, pasien datang ke kita itu sudah dengan stadium yang lanjut. Dikarenakan kadang-kadang tidak ada mm-mm, gejala. Sampai sekarang mm. berbagai grup-grup profesional malignansi, keganasan itu belum belum menemukan nih gimana cara mendeteksi kanker pankreas secara dini gitu. Mm, Jadi kalau mm. dibilang seberapa ganas ya dia karena pasien itu datang sudah dengan stadium-stadium lanjut, walaupun itu di luar negeri juga. Mm. Jadi Hmm. Artinya dokter Ari, itu, dokter Ari, menarik. Pertama secara letak organ sendiri itu di belakang lambung yang sulit atau sedikit tersembunyi begitu ya dok ya. Dan kemudian ya tanpa gejala gitu ratanya gitu. rata-rata seperti itu. Kalau masih Hmm. stadium-stadium awal nggak ada gejala, tetapi kalau udah lanjut gejalanya akan nyata. Hmm. 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 Dokter, dokter Ari, sesungguhnya kanker pankreas itu kalau boleh dibagi ada sebab utamanya apa dok? Atau apa sebenarnya yang menyebabkan kanker pankreas itu? Nggak ada sih, itu secara secara general sih sama dengan cancer yang lain. Artinya ada Mm-mm. faktor-faktor risiko yang pasti. Faktor risiko itu sama Menarik tuh. seperti Apa tuh cancer faktor yang lain. resiko? Misalnya Hmm. yang berhubungan dengan fungsi metabolisme pankreas itu sendiri, misalnya pasien ini dengan diabetes mellitus, pasien dengan DR, Hmm. nah, itu salah satu faktor Hmm. resikonya. Kemudian obesitas, Hmm. kemudian yang lainnya sih sama sih, misalnya kayak dia Hmm. merokok, studinya Hmm. itu sudah banyak Hmm. sekali tuh, merokok salah satu faktor Hmm. risiko. Kemudian Hmm. juga Hmm. seperti inherited atau diturunkan. Jadi misalnya ada faktor keluarga yang memang menderita penyakit penyakit keganasan apapun itu ataupun dia mutasi Hmm. di BRCA seperti Hmm. CA ovarium, CA Hmm. kolon itu Hmm. biasanya sih kita tetap curiga uh, ada bakal dia akan menderita CA Hmm. juga. Tetapi juga Hmm. sampai Hmm. sekarang juga faktor resiko yang spesifik itu tidak ada yang berani bilang ada faktor resiko khusus yang menyebabkan CA pada Hmm. Hmm. pankreas itu sendiri. Ya Artinya, mungkin mungkin artinya, DM mungkin mungkin diabetes mellitus atau obesitas yang lebih lebih mengarah karena fungsi fungsi endokrinnya ya, fungsi endokrinnya sebagai hmm. regulator dari gula darah gitu. Hmm. Oke dok, artinya secara apa namanya penyebab memang ini seperti ada yang karena faktor penyakit lain ya, diabetes mellitus tadi. Ada Salah faktor satunya. kondisi salah satunya, iya. Selain juga soal Nah, risiko, faktor risiko lain soal kebiasaan perilaku hidup yang nggak sehat, kayak merokok tadi, begitu ya dok ya? betul. Oke, ini sebentar dok, ada komentar dari Ananda Ilmiati. Assalamualaikum dokter, terima kasih sudah sembuhkan ibu mertua saya. Terima kasih dokter Ari, itu ada ucapan terima kasih dari pasien. Nah, eh, pasti senang lah. Kalau dokter itu dapat ucapan terima kasih ya, ya itulah tanda tanda ungkapan ikhlas dari pasien dok. Oke dok, kalau
misalnya faktor kejadian atau faktor ininya dok, prevalensinya, seberapa berisiko ini kita kena kanker pankreas gitu ya, dibandingkan dengan kanker lain misalnya. Ini kan angka kejadiannya tidak sebesar kanker payudara mungkin ya. Tapi kalau untuk gastrointestinal dia peringkat kedua, Pak. Artinya Oh, kalau peringkat untuk kedua dari. misalnya, ya kalau dari keganasan gastrointestinal dia di bawah kolorektum, kemudian Hmm, pankreas, kemudian hmm, hepatobiliar gitu loh. Tetapi mungkin hmm, yang hmm, kadang-kadang tidak tercatat karena pasiennya datang dengan stadium lanjut dan kadang-kadang tidak melakukan terapi pengobatan hmm, yang adekuat, mungkin jadi loss kadang-kadang hmm, datanya. Tapi kalau data dunia sih hmm, dia cukup cukup prevalensi buat dia nomor dua di bawah kolorektum. Artinya patut diwaspadai dong ini. Ini biasa terjadi di jenis perempuan apa? Laki-laki, perempuan, atau dua-duanya imbang gitu? eh nggak ada insidensi khusus. Tapi ada yang bilang sih wanita, tetapi pada beberapa studi juga ada yang bilang pada laki-laki. Jadi tidak. Tapi Hmm, ya biasanya hmm, sih pada pasien-pasien dengan cancer age itu ya usia-usia di atas 50 tahun gitu kan. Biasanya pasien-pasien yang sudah mulai hmm, degeneratif gitu. Tetapi ada sih pada beberapa kasus pasien-pasien usia muda. Dan mungkin hmm, perlu digarisbawahi bahwa keganasan atau malignansi pada pankreas itu bukan cuma primer dari pankreas itu sendiri. Ada beberapa hmm, kasus dia berupa lesi metastasis, misalnya seperti limfoma dan lain-lain. hmm. Oh, jadi Kalau primer, kankernya karena ya kalau metastasis dari kanker lain gitu dok? ah iya ada juga yang seperti itu. Hmm. Dok, kalau misalnya gejala awal sulit di apa ya namanya ya, sulit dikenali. Lalu bagaimana kita tahu, lalu kita bisa tahu kira-kira ada potensi kena sakit kanker pankreas ini, dok? Kira-kira gejala apa yang mungkin sering timbul meskipun ini pada stadium yang sudah tidak awal lagi? Oke, ada beberapa usaha yang dilakukan oleh grup-grup studi di luar untuk early detection. Mungkin kalau kita googling bagaimana cara Hmm. deteksi gini cancer pankreas, itu rata-rata pesimis Hmm. dengan early detection. Rata-rata Hmm. itu didapatkan secara kalau stadium dini rata-rata didapatkan dengan secara insidental. Misalnya dia melakukan pemeriksaan Hmm. USG atau dia melakukan pemeriksaan imaging seperti CT scan gitu loh. Hmm. Tetapi Hmm. bisa kita lihat ada beberapa studi juga kalau misalnya kita punya faktor resiko nih. Faktor resiko Hmm. misalnya kita pada cancer age usia 40 tahun ke atas. Kita punya faktor resiko merokok. Kita punya faktor resiko misalnya DM. Hmm. Kemudian kita punya faktor resiko misalnya dalam berapa bulan ini kita ada penurunan berat badan yang kita nggak tahu penyebabnya apa. Padahal Hmm. nggak ada program diet atau olahraga atau Hmm. aktivitas yang itu. Oke, tidak ada Nah diet, jadi tidak ada olahraga yang uh, berlebihan, uh, tetapi turun uh, berat badan gitu ya. tapi dia turun berat badan. Mm-mm. Mungkin ada bagusnya dilakukan screening. Screeningnya itu bisa Mm-mm. berupa imaging yang paling jelas adalah imaging CT scan ataupun MRI atau Mm-mm. nanti akan di walk up untuk dilakukan biopsi apabila terlihat ada lesi. Mm-mm. Tetapi ada yang cukup menjanjikan yaitu pemeriksaan CTC, Mm. circulating tumor cell. Nah, saya nggak tahu nih kalau di Indonesia ini sudah mulai ada dilakukan nggak. Tetapi itu saya juga cuma baca-baca aja pemeriksaan Mm. CTC. Jadi CTC itu artinya kita bisa mendeteksi bahwa kita ada kecenderungan untuk menderita CA hanya dari pemeriksaan Mm. tumor sel di dalam darah gitu. Tapi secara teknisnya saya belum tahu. Mungkin Oke, masih di oke luar dok. kali. Mm-mm. Dokter Ari, biasanya pasien yang terdeteksi pasien kanker atau diduga suspek pasien kanker pankreas gitu, kesakitan seperti apa yang dialami di bagian mana dia yang melakukan kesakitan dok? Nyeri atau sebagainya di mana itu biasanya? Kalau nyeri itu biasanya sih kalau misalnya CA nih,
kita ngomong Mm-mm. cancer pain karena letaknya pankreas itu dekat dengan celiac trunk. Lambung. Kalau kita ngomong celiac trunk itu kita ngomong ada persarafan utama yang di dekat-dekat aorta. Nah, itu biasanya nyeri sekali. Heeh. Itu tetapi biasanya Oh. sudah terjadi infiltrasi ke situ. Mm. Kadang-kadang kalau operasi kita lakukan Whipple atau kita lakukan double bypass pada Mm-mm. CA pankreas dengan nyeri sekali, biasanya nanti ada ablasi dari trunkus celiacus supaya nggak nyeri. Jadi dia cenderung nyeri di ulu hati sih. Ulu hati kemudian menyebar ke Mm. belakang, biasanya kayak gitu. Ya, oke. Artinya buat sahabat Darmais yang memang ada penurunan berat badan, kemudian ada nyeri di bagian yang tadi itu bisa mungkin ya diwaspadai, tapi tentu perlu perlu konsultasi dengan dokter. Dok, kalau misalnya disebut kanker pankreas itu apakah ada jenis-jenisnya? Kalau memang ini perlu kita ketahui, ada nggak jenis-jenis kanker pankreas itu apa saja? Ya, Iya. gimana? Pak Nyari, Eh, ya? Ada nggak jenis-jenis kanker pankreas itu apa saja, Dok? Apakah memang satu saja kanker pankreas atau ada varian-varian kanker pankreas? Enggak, jadi problemnya adalah untuk keganasan itu kan secara luas tuh Mm-mm. malignansi ya Mm-mm. keganasan gitu. Em, Mm-mm. Rata-rata kalau dia kan ada dua dua kelenjar gitu kan, kelenjar eksokrin dan Mm-mm. endokrin gitu loh. Nah, biasanya sih Mm-mm. kalau kalau jenisnya sih biasanya dari epitel. Yang paling banyak yaitu Mm-mm. epitelial, Mm-mm. misalnya adenokarsinoma. Tetapi eh, juga ada juga pernah ketemu di histopatologi seperti neuroendocrine tumor. Kemudian Mm-mm. kalau untuk yang jinaknya seperti insulinoma ataupun Mm-mm. somatostatinoma, macam-macam sih. Ada juga berupa kista di pankreas, tetapi kista itu Mm-mm. ganas seperti eh, IPMN ataupun SCN, Mm-mm. cirrhosis neuroplasma. Jadi banyak jenisnya. Mm-mm. Mm-mm. Iya, oke dok. Kalau misalnya tadi ada beberapa jenis kanker, kemudian juga ada beberapa gejala, apa yang bisa kita lakukan supaya terhindar? Tadi ada faktor risiko memang, tetapi barangkali ada faktor risiko yang tidak perlu kita kerjakan. Tetapi apa yang mesti kita lakukan sih supaya eh, peluang kita kena kanker pankreas itu semakin kecil? Susah jawabnya. Kalau kalau peluang tidak kena cancer ya itu tadi general sih, general artinya kayak Mm-mm. hidup sehat. Perilaku hidup Itu sehat dan studinya bersih sudah tentunya ya. itu studinya sudah ada walaupun kesannya apa ya, kesannya kayak basa-basi, tetapi studinya itu ada. Misalnya Normatif gitu. aktivi iya, aktivitas aktivitas fisik yang aktif, tidak merokok, gaya hidup Hmm. sehat, cukup istirahat, mengurangi Oke. karsinogenik. Kemudian Heeh. mungkin pada pasien-pasien dengan faktor resiko, misalnya ada keluarganya nih, Heeh. keluarganya yang menderita CA Terkena. juga gitu, terkena ataupun eh, orang tuanya ya screening, paling ya bisa kita lakukan CT scan, Oh, imaging, CT kalau gitu scan atau apakah pemeriksaan. Dok Rari, saya potong di situ dulu. Apakah kemudian jika ada keluarga kita, orang tua kena kanker pankreas, ada potensi juga kita kena? Maksud saya prevalensinya makin besar. Iya, Oh. Hmm. iya, iya, kan inherited, kita tidak bisa 20% CA itu kan inherited, diturunkan walaupun nanti Oh, dia diturunkan. muncul atau enggak gitu loh. Hmm. Dia muncul atau enggak sih Oh iya. urusan nanti gitu loh. Tetapi memang 80% sih Itu sporadik artinya dia bilang. secara 20% sebetulnya ada diturunkan. Kemudian kalau perilaku kita tidak sehat, gitu ya, itu kemudian memicu, begitu. Betul, betul. Oh, oke dok. Nah,
Sekarang kita nggak ingin tentu sahabat Dharma sakit kemudian kena kanker pankreas. Tetapi kalau kemudian memang ya sudah hasil pemeriksaan, hasil penunjang, laboratorium dan lain-lain kanker pankreas, apa yang sebaiknya mesti kita lakukan, Dokter Ari? Oke, jadi kalau kalau kita misalnya sudah dapat nih, Hmm. Ya, halo Dokter Ari. ya didapatkan ini didapatkan cancer nih misalnya, ya itu tadi eh, kita akan evaluasi nih apakah bisa dioperasi atau Hmm. tidak. Pertama kita akan Hmm. tentukan letaknya di mana, letak Hmm. cancernya di mana. Misalnya kalau letak cancer itu di pankreas dan di belakang, misalnya di distal, di ekornya, Hmm. itu tidak susah operasinya. Tetapi kalau Hmm. misalnya letaknya cancernya di head, nah itu akan menjadi masalah lain tuh. Karena operasinya itu butuh waktu yang bisa sampai 8 sampai 7 jam. Oh, Karena kita operasi harus pankreas itu melakukan, membutuhkan waktu 7 sampai 8 jam. kalau kita ngomong Whipple ya, kalau Hmm. kita ngomong pancreaticoduodenectomy, ya itu misalnya masih stadium-stadium yang 1, 2, 3, artinya tidak ada perlekatan dengan pembuluh darah sekitarnya, Hmm. ataupun tidak ada lesi tumor di luar dari pankreas itu sendiri gitu loh. Jadi kita akan Hmm. assess, kita akan nilai Oke. dari dengan menggunakan imaging biasanya. Kadang Hmm. nanti kita akan tinjakan dengan tim kita, dengan grup kita, akan kita nilai apa nih Hmm. best practice-nya untuk orang ini. Kadang-kadang Oh. tumor itu kan tumor bisa dioperasi, tapi mungkin pasiennya tidak kuat untuk operasi karena kondisinya itu juga akan dipertimbangkan Hmm. gitu loh. Nah, Oke. apabila pasien bagus, misalnya setelah operasi, pilihannya yaitu adjuvan kemoterapi. Adjuvan kemoterapi akan Hmm. dilakukan, kemudian dan terus akan disurveillance, akan dilihat terus nih sampai ya bisa sampai 5 tahun karena kita hitungannya 5 year Hmm. survival ya. Nah, terus Hmm. kalau Hmm. misalnya nih pasiennya sudah stadium lanjut ataupun kalaupun misalnya dioperasi juga sudah stadium 4 atau sudah encasing pembuluh darah, kemudian kalau kita harus Hmm. operasi pembuluh darahnya harus dipotong dan tidak bisa direkonstruksi, Hmm. apa tuh pilihan yang terbaik? Pilihan yang terbaik adalah paliatif. Paliatif itu artinya kita tidak Iya, mengobati tetapi mengurangi, meningkatkan kualitas hidup. Nah, lokasi paliatif itu hidup. sendiri juga ada juga dengan pembedahan, pembedahan paliatif namanya, Hmm. atau Iya. Dokter ataupun ya Ari, cuma stenting aja. Ya, apakah terhadap kanker pankreas ini selain operasi ada terapi lain? Misalnya bagaimana dengan kemo, bagaimana dengan penyinaran? oke. Kalau kita kemo dan penyinaran itu adalah pelengkap. Artinya satu Hmm. kemo ataupun radiasi bisa dipakai sebagai bridging. Bridging itu dalam artian dia bisa kita kecilkan dulu nih tumornya. Setelah Heeh. bagus, dengan harapan misalnya waktu itu tumornya mencekik pembuluh darah, dengan kemo bisa Heeh. lepas, kita operasi. Heeh. Atau Heeh. misalnya ada tumornya sudah kita angkat, kita Heeh. mikrometastasisnya diselesaikan juga dengan kemo adjuvan. Tetapi kalau untuk kemo Hmm. only, eh, kalau dari saya di bagian bedah, kalau misalnya selagi dia masih bisa dioperasi, dioperasi. Kalau kemo saja ataupun radiasi saja, artinya kita ada tumor burden di situ, ada tumornya tetap masih ada dan nggak mungkin akan hilang gitu. Artinya terapi terapi primernya bedah ya dok ya? Bedah. Hmm. 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 Dok, seberapa seberapa kemudian tingkat keberhasilan jika sebuah pankreas itu dioperasi biasanya? Tergantung stadium, Mas.
Oh, oke. Artinya Tergantung stadium. stadium yang lebih Hmm. awal tentu lebih punya harapan hasilnya lebih tinggi, jauh lebih tinggi gitu ya. Kalau kita ngomong survival, 5 year survival, Heeh. kalau dia tidak kita kerjakan, mungkin 5 year survivalnya itu hanya 6-15% gitu dalam 5 tahun angka harapan Hmm. hidupnya. Tetapi kalaupun dia dengan Hmm. operasi, ya paling tidak kita meningkatkan 5 year survivalnya dari 20 sampai, ya ada yang sampai, ada studi yang bilang sampai 50%. Hmm. Oke, saya garis bawain di situ. Ketika kemudian dilakukan operasi dan berhasil, itu dari angka harapan hidupnya atau keberhasilannya itu dari 16% bisa meningkat sampai 50 kan gitu ya dok ya. Untuk Iya. kemudian dia, oke. Nah, Jadi ya sahabat kita balik lagi Darmais, ke kita balik lagi ke stadium, kita balik lagi ke histopatologinya, kita balik lagi kan betul. berbeda-beda itu. Artinya tidak tunggal ya, tidak tunggal. Faktornya sangat kompleks dan inilah betul kenapa kemudian di Darmais, sahabat Darmais itu memang multidisiplin kan gitu ya. Dok, kalau gitu saya mau ngobrol Betul. ke saudara Darmais khusus ini. Kalau kanker pankreas di Darmais sendiri, penanganannya seperti apa biasanya? Ya sama, SOP-nya itu artinya pasien kalau memang misalnya sudah dapat atau screening nanti kan deteksi dini Mm-mm. akan mulai melakukan screening dengan imaging. Mm-mm. Kalaupun memang misalnya pasien datang dengan apa dengan dari imaging ada CA, kita minta bantuan teman kita gastro Mm-mm. untuk melakukan ERCP Mm-mm. paling kalau dia Mm-mm. kuning bisa dilakukan stenting ataupun kita lakukan EUS biopsi. Kalau memang Mm-mm. misalnya udah siap pasiennya operable nanti kita tinjakan itu kita akan Mm-mm. Mm-mm. rapatkan di tinja kita. Udah kita action kita operasi. Kalau memang misalnya bisa operasi. Kalau memang misalnya nggak bisa tidak layak untuk dilakukan operasi radikal, nanti akan dipilih operasi yang Mm-mm. gimana yang cocok untuk pasien. Kemudian setelah itu ya Mm-mm. langsung kemo. Jadi paripurna sekali, Mas. Oh, oke. Ya. Dok, anggaplah kemudian sudah berhasil itu dilakukan operasi. Apa yang mesti dilakukan seorang pasien kanker pankreas untuk rehabilitasinya? Eh, yang pasti kan nggak selesai dioperasi. Hmm. Karena itu ya, seperti yang saya bilang tadi, pasien harus surveillance. Artinya surveillance tuh harus dicek terus tuh, tiap tiga Dicek bulan, tiap ya. 6 bulan, adakah Hmm. residual. Kemudian kita sesuaikan tuh kemoterapinya. Kita kemoterapi, Hmm. kita lakukan radiasi gitu. Ya supaya yang Hmm. tadi, yang mikrometastasisnya itu tidak berkembang lagi gitu. Kemudian Iya. ya kalau misalnya efek sampingnya macam-macam ya efek samping operasi, nyeri itu biasa itu nanti Hmm. ya ditangani Iya. komprehensif seperti biasa. Iya. Dokter Ariansa rupanya para kolega dan sahabat kita banyak bergabung nih. Dokter Agassi ada, Dokter Yustitia, Tuti ada, nih teman-teman Hmm. dokter semua nih Ya. bergabung. Ya, Dok, kita kembali pada sesi akhir ini ada beberapa pertanyaan, tetapi rupanya pertanyaannya bukan soal pankreas, tetapi saya ingin bacakan. Mungkin kalau dokter bisa merespon ya monggo gitu. Dari Inga Handoko, berapa tahun sekali harus PET scan untuk pejuang kanker? Kemudian dari Akbuban mengatakan seperti apa perkembangan kanker pankreas di Indonesia. Nah ini agak relevan nih dari Akbunuban ini. Seperti apa perkembangan pengobatan kanker pankreas di Indonesia? oke, terima kasih. Mengenai PET scan, PET scan juga kita juga melakukannya selektif ya, karena itu pertama Hmm. high tech, kemudian mahal, kemudian kadang-kadang apabila PET scan itu tidak dipakai sebagai screening kalau di kita. Hmm. Artinya seberapa sering ya berdasarkan indikasi. Misalnya nih Hmm. secara pemeriksaan tumor markernya pada CA pankreas misalnya CA19-nya meningkat, tetapi kita udah melakukan imaging Hmm. nih nggak dapat apa-apa. Tetapi secara klinis, Hmm. secara laboratorium ini kita curiga suatu CA, ya bisa dilakukan PET scan. Hmm. Nah, jadi Hmm. yang menjawab pertanyaan tadi kapan rutin itu tidak ada batasan waktu, itu berdasarkan indikasi Ya, dan indikasi apa penilaian medisnya dari tentu ya. dokternya. Oke, Iya. perkembangan CA pankreas di Indonesia saya kira sih cukup menjanjikan ya, Pak. Artinya gini, memang
operasi yang tersulit, ada yang bilang nih, ada yang bilang ini dari kolega, operasi yang tersulit di bedah digestif adalah operasi pankreatikoduodenektomi. Mungkin di luar transplant hati ya. Kita nggak ngomong transplant hati, itu Hmm. sudah multidisiplin sekali. Yang paling sulit adalah Whipple tadi. Kenapa? Satu, tadi pasien selection. Pasien datang dengan stadium yang lanjut. Kadang-kadang Iya, kita iya. jarang sekali cuma dapat tumor ampula yang kita melakukan operasi sangat gampang. Kadang-kadang tumornya sudah meningkis pembuluh darah. Kemudian yang Mm-mm. kedua, eh, waktu operasi yang lama, yang pasti melelahkan itu. Terus Mm-mm. yang ketiga komplikasi pasca operasi. Komplikasi pasca operasi kita tahu sendiri, operasi aja menimbulkan heat injury Mm-mm. yang banyak pasti. Nah, sedangkan komplikasi pasca operasi, sedangkan yang akan kita lakukan adalah mengangkat satu kelenjar yang memiliki Mm-mm. fungsi eksokrin dan akan keluar cairan terus, jus terus dari situ, yang sifatnya Mm-mm. mana ya bahasa awamnya deh, sifatnya itu memakan jaringan sekitarnya gitu loh, Mm. memakan jaringan sekitarnya. Jadi kalau itu udah bocor, ya agak repot mengatasi komplikasinya. Kemudian terus angka angka survivalnya yang tidak begitu menggembirakan sebagaimana mungkin CA kolorektal ataupun sebagai CA-CA Mm-mm. lain, walaupun itu di luar negeri. Tetapi kan sekarang kita sudah banyak, ya kita mengadop dari luar, dari pendidikan kita sudah mengadop dari luar, bagaimana melakukan reseksi yang baik, bagaimana kita melakukan perawatan yang baik, komplikasinya. Saya Ya, kira sih ya, kita sudah mulai sama lah dengan di luar gitu. iya, Kita iya. mulai sama. Artinya Artinya ya kemampuan tata tidak laksana tidak ada penanganan Ben. kanker pankreas itu sudah Ya, cukup mapan di kita ya. iya, masalah di luar negeri sama masalah di Indonesia juga sama. Mereka nggak bisa early detection. Mungkin beda dengan Hmm. CA gaster atau CA kolon di Jepang sama di Indonesia. Mereka bisa Iya, endoskopi iya. setiap ini, dan mereka dapat stadium yang rendah. Tapi kalau untuk pankreas ya, saya kira sih sama Sama-sama lah. ya. Early Sudah AA. deteksi dini menjadi isu lah ya. Iya, Hmm. ya mungkin kalau Oke CTC dok. circulating tumor cell bisa dikembangkan sih akan lebih bagus hasilnya. Mm-mm. Oke dok, pertanyaan terakhir. Saran ini, biasanya nasihat dari seorang dokter digestif, gimana supaya kita bisa buat teman-teman yang barangkali sakit kena kanker pankreas, mungkin sarannya seperti apa? Kalau soal pencegahan tadi saya udah ada, tapi mungkin Oh, untuk memberi semangat sahabat kita yang kena ya kanker pankreas apa yang bisa dilakukan? iya, pilihan terapi tetap terbuka. Apapun itu, mulai dari Mm-mm. kemoterapi, mulai dari radiasi, bahkan sebagai paliatif untuk mengontrol nyerinya juga Mm-mm. teknologi sudah makin advance gitu. Dan Mm-mm. kemoterapi seperti penyinaran juga semakin advance. Intinya tuh jangan kehilangan harapan aja. Ya, Kalau kita jangan kehilangan kalau kita harapan, betul. iya, artinya kan walaupun secara statistik tidak begitu bagus, tetapi ya kalau kita yang masuk dalam statistik itu ya kenapa kita harus mendahului yang di Jangan atas coba gitu kan? berusaha. Iya, Iya. iya. Penting usaha dulu. Terima kasih Dokter Aryansah Margaluta yang sudah bersama dengan kita lebih dari 30 menit dan waktunya. Terima kasih Dok. Anda pasti segera Ya, kembali terima ke kasih Pak Anjari. ruang bedah ini. Ya, Kita terima ketemu pada kasih. kesempatan lain ya Dok ya. Ya. Makasih. Yuk, Baik, terima kasih Assalamualaikum. Dokter Ari. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baik sahabat Darmais, Waalaikumsalam demikian tadi warahmatullahi dengan Dokter wabarakatuh. Aryansah ya membahas soal keganasan kanker pankreas dan bagaimana Wah, tata laksananya. Sebuah diskusi yang sangat menarik dengan Dr. Andriansyah dan semoga teman-teman semuanya bisa mengambil hikmah. Sekali lagi, demikian tadi IG Live dengan saya Anjari Marjianto. Kita akan ketemu minggu depan pada topik yang berbeda, entah kanker apa lagi yang akan kita bahas. Anda punya saran,
punya gagasan, punya ide, bahas apa soal kita yang lebih menarik, Anda bisa kirimkan lewat Japri, lewat direct message kita. Nyonya Belanja, terima kasih Dokter Ari, sama-sama. Kita nanti ketemu lagi minggu depan dengan topik yang sangat menarik dan dari dokter ahli kita yang lain. Saya Anjari Kumardianto, sampai ketemu minggu depan jam 3 sore, IG Live Bedar My Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya.